Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan dengan nama saya Yuda Saputra. Pada pagi ini saya ingin mengerjakan tugas 1 dari pengantar sains data. Oke, di sini. Ya. Yang pertama, di sini kita baca dari soalnya, yaitu kerjakan secara mandiri, yaitu berdasarkan data medis terlampir. Jadi sini ada lampirannya, data tugas tutornya, tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, usia dalam tahun, low density lipoprotein, high density lipoprotein, total kolesterol atau HDL, triglycerides, dan blood sugar, dan melakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel blood sugar dengan cara yang pertama, kita harus menghitung ukuran pemusatan data mean, median, dan mode, lalu ukuran penyebaran data, rank, variance, dan standar deviasi, dan yang ketiga, tentukan bentuk distribusi data, simetri, skewness, dan kurtosis. Dan yang keempat, kita membuatkan visual data, yaitu univariate, menggunakan quartile plot atau box plot, dan diberikan ulasannya. Baik, yang pertama, di sini kita membuka sistem R atau RStudio. Dan yang pertama ini untuk perintahnya mungkin untuk mempersingkat saja sudah dibuatkan sebelumnya. Dan kita install terlebih dahulu untuk paketnya. Baik, untuk paketnya di sini kalau dicek sudah diinstal ya, sudah ada. Dan di sini sedikit pembahasan untuk dari install paket ini. Untuk Red Excel ini itu fungsinya untuk membaca data file dari Excel, yang dimana tadi dari soalnya itu kita harus mengambil data Excel yang ada di file. Dan yang kedua ada moments, packet moment. Packet moment ini untuk hitung skewness dan juga kurtosis. Dan yang ketiga ada ggplot2, yang dimana untuk ggplot2 ini yaitu untuk memunculkan atau untuk memvisualisasi data. Baik, di sini sepertinya sudah selesai. Baik, benar sudah selesai. Dan memang sebelumnya sudah diinstal juga untuk sebelumnya mencoba untuk prakteknya. Dan di sini sudah ada cara lihatnya. Di sini yang pertama Red Excel ada, yang kedua ada di moments ada, dan yang ketiga di sini ada ggplot. Baik, ggplot 2 ada ya, ggplot 2 ada. Baik, untuk selanjutnya kita untuk memanggil library ya. Memanggil library ini itu berfungsi untuk agar paket-paket yang sudah diinstal sebelumnya di sistem R itu bisa berfungsi. Jadi kita langsung install. Baik, ini terlampirnya paket build under R versi 4.3. Kalau yang saya baca di internet sebenarnya tidak ada masalah, hanya informasi saja, yang dimana untuk sistem R yang saya gunakan sudah sistem R yang terbaru. Baik, lanjut saja. Di sini sudah diinstal untuk library-nya, dan ini semoga saja bisa berjalan ya. Dan kita lanjutkan, yaitu mengambil data Excel-nya ya, yang dimana datanya itu harus mengikuti yang file yang ada di penyimpanan, itu dilihat terlebih dahulu. Baik, ini di C user Yuda Saputra download ya, dan ditambahkan dengan nama filenya. Baik, ini kenapa berbeda? Karena untuk di location di file ini kan hanya di slash saja, tapi kalau untuk di sistem R itu terbacanya backslash. Jadi sehingga
Di sistem R ini kita menggunakannya backslash. Lalu di sini ada nama tugasnya. Kita enter. Baik. Sepertinya untuk datanya telah berhasil dan sukses, dan cara melihatnya ada di data sini ya. Ini data-datanya ya. DCL ya. Baik, selanjutnya kita membersihkan data dan mengambil variabel glue. Nah, di sini kita menggunakan Naomit ya untuk penghapusan data. Baik, sepertinya sudah ada ya. Dimana untuk penghapusan data ini adalah untuk menghapus data-data variabel yang kosong, data yang kosong ya. Lalu kembali ke soal. Di sini kita lihat soal yang pertama. Kita harus menghitung ukuran pemusatan data, min, median, dan mode. Baik, di sini untuk pengukuran pemusatan data, min itu adalah nilai rata-rata, dan median itu adalah nilai tengah dari datanya, dan mode adalah nilai yang sering muncul. Kita input untuk datanya ya. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk nilai rata-ratanya dan nilai tengah dari nilai tengah dari datanya, dan juga mode ini adalah nilai yang sering muncul. Baik, selanjutnya kita akan melihat atau menampilkan ukuran pemusatan datanya. Jadi supaya kita mengetahui dari ukurannya ini ya. Baik, untuk ukurannya di sini mean itu ukurannya 92,5. Jadi ini hanya untuk menampilkan saja ya. Menampilkan dari nilai yang ada di tabel, yang ada di data table ini agar ada di data sini, masuk ke dalam data sini ya. Dan selanjutnya menghitung ukuran penyebaran data. Menghitung ukuran penyebaran data ada range, variance, dan standar deviasi atau deviation. Baik, di sini untuk range adalah nilai selisih antara maksimum dan minimum, dan variance adalah seberapa jauh datanya dari nilai rata-rata, dan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data yang mana semakin besar nilainya maka semakin bervariasi datanya. Baik, kita input saja datanya. Baik, datanya sudah diinput dan di sini masuk nilai-nilai datanya ya. Dari data range-nya, data variance-nya, dari data standar deviasinya ya. Sudah muncul dan kita tinggal menampilkan penyebarannya ya. Kita menampilkannya itu di data konsolnya ya. Baik, data konsolnya ini sudah terbaca ya. Yang ada seperti kayak range-nya itu ada 58. Di sini ada variance ini kebaca 153. Ada standar deviasi itu 12,40. Baik, selanjutnya kita menentukan bentuk distribusi data, simetris, skewness, dan kurtosis ya.
Oke, kita menghitung distribusi datanya ya. Nah, di sini penjelasan sedikit. Skewness itu untuk kemiringan distribusi data. Kalau positif dia akan ke kanan, dan kalau negatif dia akan ke kiri. Dan kalau nilainya 0 itu relatif atau simetris. Nah, kalau kurtosis itu seberapa runcing puncak kurva dan tebal ekor data atau outlinernya. Baik, di sini kita input. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk skewness dan juga kurtosisnya. Kurtosisnya di atas ya. Baik, selanjutnya kita tampilkan untuk data distribusinya ya. Baik, ini penampilan ataupun dari skewness dan juga kurtosis. Di sini sama ya, 0,374 skewnessnya dan kurtosisnya 3,1. Baik, selanjutnya untuk dari soal ini kita jika semuanya sudah selesai dilakukan, kita membuat visualisasi data univariat menggunakan quartile plot atau box plot. Oke, di sini kita lanjutkan untuk pembuatan box plot. Nah, di sini box plotnya ini kita membuat frame-nya itu berwarna biru ya untuk dari grabnya nanti, dan colornya itu atau backgroundnya itu nanti ada di warna hitam, dan nanti di sini titelnya atau judul dari box plotnya itu nanti box plot blood sugar. Enter saja. Baik, ini plotnya yang sudah dibuatkan. Di belakang ini warna hitam, dan di sini adalah warna hijau untuk box plotnya ya. Dan di sini ada untuk titelnya yaitu box plot blood sugar. Baik, mungkin untuk dari soalnya sudah selesai sampai sini saja. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.